warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Masih di pembelajaran tematik bersama Miss Fitri. Hari ini kita masih belajar tematik tema 3, subtema 3, muatan pelajaran PPKN dan SBDP. Teman-teman kelas 6, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang, teman-teman siapkan dulu ya buku paket tematik dan alat tulisnya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya teman-teman. Kita masuk di pelajaran yang pertama ya, yaitu PPKN. Pada subtema 1, teman-teman sudah belajar tentang apa itu hak, dan pada subtema 2-nya, teman-teman sudah belajar tentang kewajiban. Miss mau tanya, ada yang masih ingatkah dari teman-teman? Apa itu kewajiban dan apa itu hak? Ya, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada subtema 3 ini, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban di jalan raya. Lampu lalu lintas diciptakan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Teman-teman, ada yang masih ingatkah siapa penemu lampu lalu lintas? Ya, penemu lampu lalu lintas adalah Gerard August Morgan, seorang warga Amerika Serikat berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Nah, yang pertama, Miss akan menjelaskan contoh sikap melaksanakan kewajiban di jalan raya. Ya, yang pertama, teman-teman harus memiliki surat-surat yang lengkap, seperti SIM atau surat izin mengemudi dan STNK. Jadi, bagi teman-teman yang belum memiliki SIM, tidak diperbolehkan ya mengendarai kendaraan sendiri. Kemudian yang kedua, jangan lupa menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Nah, helm biasanya digunakan saat mengendarai sepeda atau sepeda motor. Jangan lupa ya teman-teman, jika naik mobil atau kendaraan lainnya juga, sabuk pengaman harus selalu digunakan. Kemudian, yang ketiga, berkendara dengan kecepatan normal. Nah, jadi tidak boleh teman-teman ngebut-ngebutan di jalan, karena akan membahayakan keselamatan orang lain. Kemudian, yang keempat, berkendara pada jalur yang telah ditentukan. Nah, jadi jika jalur dikhususkan untuk sepeda, atau khusus mobil, atau biasanya jalur khusus Transjakarta. Nah, jadi kendaraan selain itu tidak boleh ya, jangan sampai melanggar teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, mengikuti rambu lalu lintas. Nah, ini wajib ya teman-teman, agar kita selamat sampai tujuan. Yang kedua, Miss akan menjelaskan contoh sikap yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Yang pertama, berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman. Kemudian yang kedua, belum memiliki surat-surat yang lengkap, seperti SIM dan STNK. Yang ketiga, berkendara melawan arah. Kemudian yang keempat, berkendara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan yang kelima, tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah. Lantas, apa akibat yang ditimbulkan jika tidak melaksanakan kewajiban? Ya, yang pertama dapat ditilang polisi. Teman-teman, sudah ada yang pernah melihatkah pengendara yang sedang ditilang oleh polisi? Ya,
pengendara yang ditilang oleh polisi itu pasti memiliki alasan. Kenapa polisi menilangnya? Ya, pasti karena pengendara itu melanggar aturan lalu lintas. Kemudian, akibat yang kedua dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi, jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas, bukan hanya diri kita saja teman-teman yang dirugikan, tetapi orang lain pun akan merasa rugi. Kemudian, akibat yang ketiga bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, teman-teman lihat di sana sudah ada gambar mobil yang sedang mengalami kecelakaan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang keempat, mengalami kerugian akibat kendaraan rusak. Nah, itu dia teman-teman, akibat yang ditimbulkan jika kita tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Kemudian, hak apa yang kita dapatkan di jalan raya? Ya, ketika orang lain tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat merugikan orang lain? Ya, tentu. Karena jalan umum digunakan oleh banyak orang. Jadi, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya ya. Nah, selanjutnya Miss akan membahas apa ya? Nah, teman-teman kelas 6, ada yang tahu? Gambar apa itu? Ya, di sini ada berbagai rambu-rambu lalu lintas. Adakah yang tahu apa itu rambu lalu lintas? Ya, rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya. Digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Nah, teman-teman, ada yang pernah melihat tidak rambu-rambu lalu lintas seperti yang ada di gambar? Ya, yang paling sering dilihat pasti rambu lalu lintas yang bertuliskan stop. Ya, artinya dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Nah, kemudian di sini juga ada rambu lalu lintas yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada gambar orang yang sedang mengendarai sepeda motor namun diberi tanda garis merah. Apa artinya? Ya, artinya larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 3. Nah, banyak sekali ya teman-teman jenis dari rambu-rambu lalu lintas. Kita masuk di pelajaran yang kedua ya, yaitu SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Di subtema 1, teman-teman sudah belajar tentang apa itu interval nada. Kemudian di subtema kedua, teman-teman sudah belajar tentang solmisasi pada lagu Mariam Tomong. Teman-teman juga sudah mempraktikkannya bernyanyi dengan lirik yang benar ya. Dan untuk mengingatnya kembali, setelah ini Miss akan menampilkan video, lirik, serta lagu Mariam Tomong. Nah, teman-teman bisa simak ya videonya.
Dan untuk tugas teman-teman kelas 6 hari ini, yang pertama, mengerjakan halaman 136 bagian ayo berdiskusi sampai halaman 139 ya. Dan untuk tugas yang kedua, menyanyikan lagu Maryam Tomong. Tetapi itu bagi yang belum mengumpulkan tugasnya ya. Nah, untuk tugasnya jika teman-teman sudah selesai, bisa langsung report melalui WA Miss Fitri ya yang sudah ada di grup kelas. Terima kasih teman-teman kelas 6 sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat ya teman-teman mengerjakan tugasnya. Sekian dari Miss Fitri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.